Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena waktu dan kesempatan pagi hari ini kita boleh mendengarkan renungan singkat. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang penuh kasih yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, Engkau masih memberkati kami, Engkau masih menyertai dan melindungi kami di sepanjang istirahat kami, hingga pagi hari ini kami boleh tetap mendapatkan kesehatan, dan sebelum kami akan melakukan segala aktivitas kami, kiranya Tuhan memberkati kami, dan pada saat ini kami akan mendengarkan sedikit akan firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu ini, karena kami mohon dan berdoa, di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Judul renungan pada pagi hari ini saya beri judul Menyenangkan-Mu. Bila kita diperhadapkan dengan suatu pertanyaan, seberapa banyak kita mengecewakan Tuhan? Dalam satu hari saja, pernahkah kita tidak pernah mengecewakan Tuhan? Kita pasti akan memberi jawab, tidak bisa dihitung. Terlalu banyak kita mengecewakan Tuhan. Sebelum Yesus memilih Petrus sebagai muridnya, apakah Yesus tahu nanti Petrus akan mengecewakannya? Ya, Yesus tahu dan tetap memilihnya sebagai muridnya. Tuhan pun juga tahu setiap kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, setiap kegagalan-kegagalan, kecurangan-kecurangan, setiap kita kehilangan kesabaran, dan masih banyak kegagalan-kegagalan saudara dan saya yang lakukan, sehingga kehidupan kita tidak menyenangkan hati Tuhan, dan selalu membuat Ia bersedih. Hal ini juga terjadi pada zaman Nuh. Kejahatan manusia begitu merajalela. Manusia cenderung melakukan segala kejahatan, sampai-sampai Tuhan merasa menyesal telah menciptakan manusia di bumi. Hati Tuhan sangat sedih akibat manusia sudah tidak lagi mendengar dan melakukan perintah-Nya. Di dalam Kejadian 6 ayat 5-6, firman Tuhan berbunyi, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Lantas apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai orang yang percaya? Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 1. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Berkenan kepada Allah. Saya cari di Google, artinya kehidupan yang layak di hadapan Allah, yaitu orang yang siap melakukan sesuatu yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Hidup dalam komitmen yang baik dan bisa diartikan menyenangkanmu atau menyenangkan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan itu pun tidak mudah. Saudara dan saya bisa melakukan, asal kita pun bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, yang artinya ketika kita rindu untuk menyenangkan Tuhan, kita mengesampingkan keegoisan kita, kepentingan kita dengan menyangkal diri, dan siap menerima hal-hal yang mungkin kurang menyenangkan. Menyenangkan hati Tuhan bisa kita lakukan melalui sikap, tindakan, pikiran, dan perkataan kita, dari hari lepas hari, dari waktu ke waktu, dan kita lakukan dimanapun saudara dan saya berada. Karena inilah tugas utama kita sebagai manusia yang percaya kepada Tuhan,
dan kunci memasuki kerajaan yang Tuhan sudah sediakan bagi saudara dan saya. Maukah saudara mulai hari ini lebih bersungguh-sungguh menyenangkanmu atau menyenangkan hati Tuhan? Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.